Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Khususnya untuk teman-teman yang saat ini sedang mengalami penyakit gangguan asam lambung, semoga Allah lekas mengangkat penyakitnya ya dan lekas menyembuhkannya. Oke teman-teman, kembali lagi bersama channel saya ya. Sini akan saya cerita mengenai semua masalah atau semua hal yang berkaitan dengan penyakit asam lambung ya. Ini berdasarkan pengalaman saya sendiri karena saya juga mengalami hampir 2 tahun ya. Oke, untuk video kali ini saya akan membahas mengenai apa sensasi gangguan asam lambung ini yang saya rasakan di sekitar mulut gitu ya. Oke itu teman-teman, karena penyakit asam lambung ini biasanya itu menimbulkan efek yang luar biasa banyak ya ke seluruh tubuh, hampir dirasakan di seluruh tubuh, mulai dari kepala, mata, telinga, hidung, mulut, sampai ke bawah, sampai dada, leher, dan sebanyak ke bawah gitu ya. Dan kita udah di playlist video saya udah bikin beberapa udah saya urutkan apa saja sensasinya mulai dari atas ya. Nah ini hari ini saya akan membahas mengenai sensasi yang saya rasakan di mulut. Apa aja yang saya rasakan? Oke teman-teman, pertama itu ya, kalau asam lambung sedang naik biasanya mulut akan terasa asam atau pahit ya. Kadang ya banyak orang mengatakan asam, tapi sebagian orang lagi mengatakan pahit. Pada rasanya ya kayak gitu pokoknya. Kalau teman-teman biasa ngerasain kalau pas lagi masuk angin itu ya, masuk angin itu mau makan apa-apa nggak enak, intinya di mulut itu kerasa pahit, mulut kerasa pahit gitu ya. Jadi itu sensasi yang ada di mulut. Itu sebenarnya di mulut itu dari lidah ya teman-teman. Jadi lidah itu pokoknya lidah sama mulut itu kerasa pahit, jadi nggak enak buat makan, nggak enak, nggak nafsu lah, nggak bakal nafsu buat makan, nggak bakal nafsu karena pahit ya, karena kerasa pahit itu di sana. Terus apalagi selain itu, selain rasa pahit itu adalah di bibir. Bibir ini bisa sering pecah-pecah ya teman-teman, dan pecahnya itu apa ya, pecahnya itu sering kayak lebar-lebar gitu pecahnya. Itu perih banget sini, perih banget. Jadi itu tapi jarang orang terjadi, tapi saya pernah mengalami juga. Itu saya pernah mengalami di bibir itu pecah-pecah, tadi pecah-pecah, pecah-pecah gitu pokoknya. Itu terus ke yang ketiga apa ya, ketiga di gusi. Nah gusi sama gigi teman-teman, biasanya gusi itu saya sering keluar darah, jadi sering berdarah ya gusinya berdarah. Terus giginya sakitnya kayak linu-linu gitu. Itu kadang sakit banget, nggak tahu sakitnya di gusi atau di gigi, pokoknya sakit banget itu. Saya sering mengalami itu ya teman-teman. Nah, untuk bagaimana mengatasi kalau di mulut rasa pahit. Nah itu ya biasa, itu nanti seiring asam lambungnya kalau udah mulai turun, itu pahitnya hilang, lama-kelamaan hilang teman-teman. Yang terpenting, walaupun mulut atau lidahnya pahit seperti apa, yang penting tetap kita harus paksain makan ya teman-teman. Karena nanti kalau nggak makan ya gimana mau sembuh gitu ya. Karena kita tetap butuh makanan ya, walaupun nggak nafsu makan, mulutnya pahit, nggak enak. Terus kalau makan rasanya mual, pengen muntah, nah itu nggak apa-apa, dipaksain, tetap paksain makan. Bisa nggak bisa tetap usahain makan ya teman-teman. Tentu makanannya yang seperti udah kita udah menu yang khusus buat kita ya. Pantangan itu jangan pernah sampai
sampai dilanggar ya, untuk makanan pedas, asam dan sebagainya itu jangan sampai dilanggar. Tetap makanan, kalau makan tetap makanan yang aman buat lambung kita gitu ya teman-teman. Oke, kalau untuk masalah yang lidah bibir pecah-pecah ini, biasa saya dulu sering saya olesin pakai madu. Jadi madu itu ya teman-teman, madu itu olesin aja di sini, nanti dia akan kerasa lembab gitu, akan lebih lembab, jadi nggak terlalu kering, walaupun nanti juga lama-lama hilang, karena kalau kita gini-gini kan hilang lama-lama, tapi nggak apa-apa, nanti dikasih lagi nggak apa-apa, itu lebih aman. Kasih madu sini kasih madu ya teman-teman. Nah kalau untuk yang di gusi gimana, gusi sama gigi, saya kalau itu ya juga saya nggak ngobatin ya, mau gimana lagi, karena nanti kalau kita minum yang pereda nyeri, nah pereda nyeri itu efeknya itu bahaya, efeknya buat pencernaan, buat lambung itu bahaya kalau yang obat-obat ada pereda nyerinya itu. Jadi jangan sampai makan obat penyedap nyeri, pereda nyeri ya buat teman-teman. Itu ya kalau saya biarin aja, ya mau gimana lagi ya, saya rasain aja. Itu nanti pokoknya kalau udah asam lambungnya udah mulai turun, nanti sakit giginya atau sakit gusinya juga hilang, lama kelamaan hilang kayak gitu ya teman-teman. Jadi intinya sensasi apapun yang dialami itu tetap sumbernya satu ya teman-teman. Jadi jangan terlalu berfokus untuk menangani atau mengobati sensasi yang ada itu, tapi bagaimana caranya mengobatinya, sumber masalah utamanya ya, karena kita masalah utamanya di perut, di lambung. Jadi ya mau nggak mau kita harus obati lambungnya dulu. Kita obati lambungnya, maka yang yang lain-lain, yang penyerta atau sensasi yang lain itu otomatis nanti juga akan hilang. Tapi kalau kita obati sensasinya, misalnya pusingnya kita obatin, matanya pedes kita obatin dan sebagainya, nanti kita malah kebanyakan obat ya teman-teman. Jadi tujuan obatnya ini satu, lambungnya dulu diperbaiki, pencernaan dulu diperbaiki lah, asam lambungnya dinormalkan. Bagaimana caranya? Tentu caranya macam-macam. Kalau teman-teman masih sakit yang terlalu sakit banget ya, mendingan teman-teman datang dulu ke dokter. Nggak apa-apa, saya nggak pernah ngelarang untuk makan atau minum obat kimia, nggak ngelarang, karena mau gimana lagi, kalau sakit ya kita mau nggak mau kita tetap harus minum itu, tetap harus butuh penanganan medis ya teman-teman. Minum aja nggak apa-apa, minum medis aja. Tapi ada tapinya, karena ini pengobatannya jangka panjang. Nah nanti saran saya kalau udah lama konsumsi obat obat yang medis itu, obat apotek atau obat dari dokter itu kan nggak sembuh-sembuh, karena ini pengobatan lama. Jadi bukan obat itu nggak menyembuhkan, bukan, karena memang penyembuhannya lama. Jadi kayak walaupun minum obat berapapun kayak nggak kerasa gitu ya teman-teman. Itu kadang-kadang kita pikiran kita ke situ, udah minum obat apa aja kok nggak sembuh-sembuh kayak gitu. Nah itu mindset yang keliru, karena pengobatan ini memang butuh pengobatan yang lama. Nah makanya kita milih pengobatan yang lebih aman. Gimana cara lebih aman? Kita kembali benerin, atau kita kembali betulkan bahasanya, intinya kita benahi pencernaan kita ya. Gimana caranya? Ya tentu kita kita manage, kita atur bagaimana supaya dia bekerja dengan baik. Itu dengan kita bantu dengan makanan yang tidak membahayakan bagi lambung. Apa yang tidak membahayakan? Tentu yang tidak pedas, tidak asam, tidak banyak lemak, tidak memaksanya untuk bekerja lebih keras. Nah itu banyak banget, udah
saya udah share banyak, nanti teman-teman bisa nyari video saya yang lain di playlist udah ada ya. Kemudian apalagi pola pikirnya diperbaiki, karena apa namanya, lambung itu erat hubungannya dengan otak, dengan pemikiran ya teman-teman. Teman-teman kalau udah punya apa namanya, udah punya pernah mengalami lambung, penyakit asam lambung atau penyakit lambung, pokoknya itu penyakit pencernaan, kalau teman-teman punya suatu masalah dan banyak pikiran, itu otomatis dia akan apa namanya, perutnya akan merespon. Di sini pusing, di bawahnya nanti sakit. Kayaknya jadi kayak udah memang ada hubungannya. Itu memang secara medis memang udah ada beberapa dokter yang bilang memang itu hubungannya erat, pemikiran sama di lambung itu hubungannya erat. Jadi kita tetap harus jaga pola pikirnya, jadi jangan sampai kita terlalu banyak pikiran, jangan sampai kita stres itu ya teman-teman. Terus apalagi ya, yang pola tidurnya, jadi jangan terlalu banyak begadang itu ya teman-teman. Ya begadang boleh lah kalau apa namanya memang penting banget, memang apa namanya itu suatu keperluan yang memang nggak bisa ditinggalkan, itu boleh. Cuman ya jangan sampai tiap hari kita tidur lewat malam atau larut malam. Usahakan tidur itu di bawah jam 9 ya teman-teman, maksimal jam 10. Nah itu aja, maksimal jam 10 itu udah enak. Berat. Oke teman-teman, itu dulu ya untuk sharing kali ini. Mungkin untuk video berikutnya saya akan share mengenai sensasi yang lain. Oke, buat teman-teman semoga lekas sembuh, sehat selalu, semangat pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.